Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة dalalah wa kulla dalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian kita terdahulu ulun membicarakan tentang orang yang beriman itu takut kepada 8 macam. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, innal mu'min fi sittati anwa'in minal khawf. Orang yang beriman itu takut kepada 6 macam, maaf, bukan 8 macam. Takut kepada 6 macam dalam hidupnya. Yang pertama yang ditakutinya, min qablillah ay ya'khuzahu minhul iman. Takut Allah mencabut imannya. Karena apabila iman dicabut oleh Allah, maka tidak ada lagi harga diri orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan Allah menghargai, tapi Allah campakkan ke dalam dahsyatnya siksa nerakanya Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman takut min qablil hafazah ay yaktubu alaihi ma yuftadahu bih. Dia takut malaikat kiraman katibin, pencatat amal manusia, terus menulis catatan yang membuat dia malu di hadapan Allah Ta'ala. Catatan malaikat pencatat amal bisa membuat malu di hadapan Allah pada saat malaikat itu mencatat yang buruk. Tapi malaikat tidak pernah zalim kepada setiap manusia, karena manusia yang berbuat keburukan pasti dicatat keburukan. Manusia yang berbuat kebaikan pasti dicatat kebaikan. Orang yang beriman takut catatannya itu membuat dia malu di hadapan Allah Ta'ala. Artinya pada saat dia takut catatannya malu di hadapan Allah, maka selama hidupnya dijaganya di dalam kehidupan ini daripada segala perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka.
Yang berikutnya, min qabli syaitan ayyabtula amaluh. Yang ditakutkan oleh orang yang beriman, syaitan membatalkan amalnya. Sudah berniat menggebu-gebu untuk beribadah, tahu-tahu batal. Setiap ibadah yang batal, maka syaitan membatalkan amal manusia. Dan ini yang ditakuti oleh seorang yang beriman. Ini yang ditakuti oleh seorang yang beriman. Min qablil malakal maut ayyakhuzahu fi ghaflah. Dia takut juga malakal maut mencabut nyawanya dalam keadaan lupa kepada Allah Ta'ala. Orang yang lupa pada saat dicabut nyawanya, maka orang ini akan terjadi kematian su'ul khotimah. Dan ini sangat ditakuti oleh orang yang beriman. Min qablid dunya ayyataghattara biha wa tastaghiluhu 'anil akhirah. Dia takut dunia memperdayanya sehingga dia lebih cinta dunia daripada akhirat. Min qablil 'iyal, min qabli ahlil 'iyal ayyastaghila bihim fayastaghiluna. Atau dia takut keluarganya, anak istrinya membuat dia sibuk dan melupakan dia kepada negeri akhirat. Ini kajian kita 2 minggu yang lewat, sebulan yang lewat kalau tidak salah ya. Nah, kajian terdahulu yang akan kita ambil malam hari ini adalah tentang ketakutan orang yang beriman itu syaitan membatalkan amalnya. Ternyata syaitan itu berusaha agar manusia itu batal beribadah. Syaitan itu bertipu daya. Syaitan itu menipu orang-orang yang beriman agar tidak jadi melaksanakan ibadah. Dan itu kadang-kadang ada pada diri kita. Sudah asik kita merencanakan sesuatu untuk kebaikan, terus setelah itu kendor rencana itu, kurang semangat untuk berbuat baik itu. Tahukah kita yang menggagalkan amal baik kita itu adalah syaitan. Oh, bukan syaitan yang menggagalkan itu tetangga, umpamanya kan kita berpikir kayak itu. Bukankah Allah katakan syaitan itu dari 2 jenis? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bentuk jin, dari bentuk manusia, syaitan itu menggagalkan amal manusia. Jika ada bisikan yang keras untuk menghentikan perbuatan baik, itu masuk dari syaitan. Jika tidak bisikan, tapi propaganda oleh seseorang sehingga kita batal melaksanakan kebaikan, maka syaitan lewat orang itu untuk menghalang-halangi manusia berbuat baik. Dari bentuk jin dan dari bentuk manusia. Maka Allah katakan di dalam surah Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, sudah beritahukan kepada kamu hai manusia, jangan kamu sembah syaitan. Karena syaitan itu musuhmu yang nyata. Syaitan itu musuh yang nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, maka anggaplah syaitan itu musuh. Syaitan musuh kita dan anggap, ujar Allah, syaitan itu betul-betul musuh. Melihat ayat ini, ada di antara manusia yang berteman dengan syaitan, atau ada di antara manusia yang ditemani oleh syaitan.
bisikan-bisikan setan sangat diperlukannya dalam kehidupannya. Allah mengatakan kepada kita, setan itu anggap musuh, sehingga kita tidak terjebak dengan tipu daya setan. Banyak nama setan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, 88 kali. Ditambah dengan nama iblis itu 11 kali. 88 tambah 11 jumlahnya berapa? 99. Dia setan dan iblis itu apa? Luar biasa. Pengganggu manusia yang tidak diragukan lagi. Allah menyebut nama setan, nama iblis. Tidak pernah ada kalimat baik sebelumnya dan sesudahnya pada ayat-ayat itu. 99 kali Allah menyebut nama setan dan iblis. Selalu diikuti dengan kewaspadaan sebelumnya atau peringatan sesudahnya bahwa setan itu musuh kita. Bahari lagi masih halus, ulun sering mendengarkan kajian-kajian yang dikisahkan oleh guru-guru kita masa lalu. Setan itu pernah hendak bertaubat. Setan itu pernah hendak bertaubat. Setan datang kepada Nabi Musa. Setan turun ke dunia setelah dikeluarkan dari surga. Tidak jauh waktunya dengan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Berapa ribu tahun jaraknya antara Adam sampai Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu setan sudah merasa jenuh. Setan sudah bosan dengan maksiat terus-menerus. Maka setan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Setan minta agar Nabi Musa mempertanyakan tentang setan mau bertaubat. Bagaimana pendapat Allah? Bagaimana tanggapan Allah? Menurut cerita itu, Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ya Rabb, setan hendak taubat. Setan hendak minta ampun. Bagaimana syaratnya agar taubat setan itu diterima?" Menurut kisah itu, Allah berpesan kepada Nabi Musa agar Allah mengulangi perintahnya kepada setan. Dulu setan dikeluarkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam. Hari itu Adam sudah tidak ada lagi, maka setan disuruh sujud di kuburan Nabi Adam. Maka setan menjawab, ujar setan, lagi hidup aja aku kada mau sujud, apalagi Nabi Adamnya sudah mati. Ulun ingin sampaikan, kisah ini kada berdasar, Pak. Kisah ini kada ada kisah ini. Tapi menyebar cerita ini dari kitab mana ditemukan, kada ditemukan. Siapa yang bertanggung jawab dengan cerita ini, kada ada. Tapi asik. Al-Quran terang benderang mengatakan setan itu kada bertobatan sampai hari kiamat. Yang disebarnya apa? Tipu daya kepada setiap manusia. Setan adalah yang paling mampu menyulap sesuatu yang buruk menjadi baik. Macam-macam bentuknya. Keburukan itu dimodifikasi oleh setan. Keburukan itu digabung oleh setan, didekatkan dengan kebaikan, sehingga orang melihat keburukan itu adalah baik. Siapapun gawiannya, setan. Terkecoh manusia, terperangkap manusia dengan tipu daya setan. Artinya sedetik pun setan tidak pernah menyesal. Sedetik pun setan tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada pernah setan minta ampun. Apalagi nang jar kisah setan sudah pensiun. Setan ini padahalnya pensiun. Kenapa tadi? Karena nang digoda lawan nang menggoda ini sudah mirip. Sasaran setan itu kan manusia. Malaikat setan kada mampu.
Sasaran setan manusia yang lemah, lemahnya kada ikhlas, kada mau beristighfar, kada mau baca Quran. Itu kan Allah menyebutkan ini yang menjadi lahan-lahan setan. Saking buruknya pada zaman itu, setan sudah kada bertugas lagi, dan setan lapor, ya Allah, hamba sudah kada bertugas lagi karena buruknya. Lagi-lagi cerita ini hayalan belaka. Setan tuh baru berhenti menggoda manusia apabila manusia mati seluruhnya. Maka umurnya tuh dipanjangkan. Umur setan dipanjangkan. Selama manusia belum habis mati, setan tuh masih hidup. Masih hidup. Kapan setan berhenti? Apabila diyakinkan orang itu sudah mati. Waktu dekat kematian makin gesit. Setan itu menjerumuskan manusia. Setan itu membisikkan sesuatu kepada hendak mati. Atau setan itu membisikkan kepada anak cucu yang ada di sekeliling kainya yang hendak mati. Apa bisikannya? Ujar setan, ajari ini, ajari ini, ajari ini. Padahal pelajarannya lawan orang hendak mati itu kada banyak-banyak. Laqinu mautakum la ilaha illallah, kan itu. Ajari orang hendak mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Setan hari ini, saat itu, pada saat orang hendak mati, berusaha keras melupakan yang hendak mati ini dengan kalimat tauhid. Maka setan goda yang satu, ajarkan sesuatu selain daripada la ilaha illallah. Setan goda lagi yang lain, bisikkan sesuatu selain daripada la ilaha illallah. Yang satu anak lagi membisikkan lain pada la ilaha illallah. Keliling yang ada tuh kada ada la ilaha illallah yang diajarkan. Bahkan puncaknya ada seorang anak yang paling disayangi oleh orang yang hendak mati membisikkan, "Mbah, minta tolong mbah lawan Syekh Fulan agar menyelamatkan kematian pian." Ujar abahnya, "Wahai Syekh Fulan bin Fulan, selamatkan mati ulun." Kayak dicabutnya 5 malakal maut. Apa kata Nabi? Siapa yang memanggil kepada selain Allah kemudian dia mati, maka mati dalam keadaan dimasukkan ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Jadi setan tidak pernah berhenti. Kecuali manusia itu mati baru berhenti menggoda manusia. Allah berulang-ulang menjelaskan di dalam kitabullah, dalam hadis-hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW, menjelaskan tentang kita waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena kita berhadapan dengan orang yang kita tidak melihatnya. Sekalipun dalam Al-Quran menyebutkan setan itu lemah, setan itu kada ada kekuatan menggoda manusia. Hanya yang dicarinya celah-celah kelemahan manusia itu. Di tengah manusia yang lemah masuk setan. Lalu kesetanan aja lagi. Di waktu lemah setan masuk. Jadi setan menunggu kelemahan manusia. Siapa yang lebih kuat? Lebih kuat manusia. Setan pun menyampaikan di dalam Al-Quran, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia itu. Jadi saikung pun kadang ditinggalinya setan, disesatkannya maunya. Tapi setan juga mengatakan ada beberapa hal yang setan kadang mampu menyesatkan. Salah satu di antaranya apa? Hamba engkau yang ikhlas, hamba engkau yang bersih, tidak kotor keyakinannya. Ini yang tidak mampu disesatkan oleh setan. Orang ikhlas itu bersih, Pak. Orang ikhlas itu bersih. Orang ikhlas pasti tidak ada kemusyrikan. Orang yang syirik pasti tidak ikhlas. Orang ikhlas pasti tidak syirik.
Ikhlas dan kemusyrikan tidak mau datang kepada seseorang kedua-duanya. Dia ikhlas betul-betul kepada Allah, jauh dari kemusyrikan. Dia syirik kepada Allah, biarnya berkuriak, aku ini ikhlas, dia bukan ikhlas. Jadi celah-celah yang kayak ini dimanfaatkan oleh setan untuk menghancurkan dan menjerumuskan manusia. Ulun ingin sampaikan ada 7 anggota tubuh manusia yang sangat disenangi oleh setan. Di antara ujung rambut sampai ujung kaki ada setan senang 7 macam. Apa 7 macam itu? Yang paling disenangi setan yang pertama adalah mulut manusia, lidah manusia. Dia binasakan jutaan miliaran manusia di muka bumi ini lewat ucapan perkataannya. Dan Nabi menjanjikan orang yang akan masuk surga itu orang yang bisa menjaga lidah. Liman atobal kalam wa at'imut ta'am wa bata qa'iman wa nasunya. Antara anggota tubuh kita yang paling dicintai setan adalah mulut. Yang kedua, setan senang dengan mata manusia. Dia bertengger di mata manusia sehingga terjadi khainatal a'yun, pengkhianatan pandangan, khianat pandangan. Pura-pura kada melihat, mbah orang lengah membelalak matanya melihati. Padahal itu yang dilihati itu sesuatu yang membuat setan senang. Mata. Yang kedua, telinga. Telinga fungsinya kada banyak, hanya mendengar. Tapi setan menggunakan telinga ini untuk menambah dosa-dosa manusia. Tangan, senang setan. Kaki, setan senang. Perut, setan senang. Yang terakhir, yang seimbang dengan yang pertama, kalau pertama mulut, dan yang terakhir itu kemaluan. Al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan, jalan terbentang menuju neraka. Karena Nabi katakan, lewat kemaluan dan mulut itu setan menyesatkan manusia sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Artinya hampir semua, Pak, anggota tubuh kita ini bisa dimanfaatkan setan untuk menjerumuskan pemiliknya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan beberapa hadis sahih dengan seluruh anggota tubuh ini agar kita menjaga anggota tubuh ini. Mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ada ajaran Rasul untuk menjaga itu. Nabi memberitahukan kepada kita besarnya dampak penglihatan itu untuk keburukan. Manakala kita tidak mampu memanfaatkan penglihatan, jika kita mampu memanfaatkan dengan penglihatan ini pula lah datangnya kebaikan. Dengan penglihatan ini datangnya kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat diberitahu oleh anaknya bahwa Rasul itu wafat, waktu itu dia sedang berada di kebun kurmanya yang luas. Apa kata anaknya? Ayah, Nabi telah wafat. Setelah dia mendengar itu, maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, butakan kedua mataku, biar Nabi orang yang terakhir aku melihatnya. Disapunya dua telapak matanya, telapak tangannya ke mata. Maka sejak itu Abdullah bin Zaid buta sampai akhir hayat. Kenapa dia rela seperti itu? Karena memandang Nabi adalah satu kelezatan dan kebaikan yang tidak ada taranya. Sehingga dia, ya Allah, tutup saja biar Nabi orang yang terakhir kulihat.
Karena dia menyadari mata peluang kemaksiatan yang amat besar. Peluang kemaksiatan yang amat besar. Dia rela untuk melakukan itu demi kecintaan, demi kesayangan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak mau lagi melihat apapun bentuk kemaksiatan setelah itu. Jamaah rahimakumullah. Mulut alat syaitan untuk menjermuskan manusia. Di dalam surah Al-Balad ayat 8 ayat 9. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Sebenarnya pertanyaan ini, ujar Allah, bukankah kami yang memberikan kamu dua mata dan kami yang memberikan lidah dan bibir? Sebuah pengakuan. Dan kita benarkan Allah memberi dua mata kita. Allah memberi lidah kita dan bibir kita. Tapi kenapa seorang ulama besar Fudail bin Iyad tiap malam dia menangis apabila membaca ayat ini? Dia menangis apabila membaca ayat ini. Coba kita ulangi terjemahnya. Tidak seberapa. Alam naj'al lahu fi 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah menyatakan kepada kita, bukankah kami yang menjadikan dua matamu? Kami yang menjadikan lidahmu dan dua bibirmu. Kenapa Fudail bin Iyad menangis setiap malam apabila membaca ayat ini? Karena apa? Dia khawatir belum bisa bersyukur dengan anggota yang amat mahal itu bagi kita manusia. Dia khawatir dengan mata itu datangnya kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak. Pernah ulun sampaikan pada kajian kita, seorang wanita penutur yang suka menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Siapa nama beliau? Seorang wanita penutur yang Nabi ajari doa lewat dia, wanita tua itu. Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah. Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah. Nabi mengajarkan doa kepada Ummu Ma'bad. Apa doa itu? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanah fa innaka khainatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Ya Allah, hamba memohon bersihkan hati hamba daripada kemunafikan, bersihkan amal hamba daripada riya, bersihkan lidah hamba daripada kebohongan, bersihkan mata hamba, wa aini minal khiyanah, bersihkan mata hamba daripada pandangan-pandangan khianat. Ghaddul basar itu berulang-ulang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa ghaddul basar? Menjaga pandangan. Sebuah hadis dari Abdullah, dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit seorang laki-laki yang mati syahid, suami dari Ummu Haram, istrinya juga mati syahid. Nabi bersabda, idminu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Praktekkan 6 macam ini dalam diri kalian, aku jamin kalian masuk surga. Aku jamin kalian masuk surga, kata Nabi. 6 macam ini. Pertama, usdiku idza haddastu. Apabila berbicara jangan berbohong. Wa aufu idza wa'adtum. Apabila berjanji jangan dikhianati. Apabila diamanahi, apabila berjanji tunaikan janji itu. Apabila diamanahi jangan khianat. Sudah berapa itu? Jangan berbohong,
tunaikan janji, jangan hianat dengan amanah. Wa ghaddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan kalian. 4. Wahfazu furujakum, peliharalah kehormatan kalian, kemaluan kalian. Waqaffu aydiyakum, cukupkan tangan kalian itu untuk membuat orang lain senang. Jangan tangan membuat orang lain menderita, memukul atau apa-apa. Tapi ada yang lebih menderita kadang-kadang, bukan pukul, bukan cabutan. Tangannya hanya menandatangani, membuat orang celaka sepanjang masa. Waqafu aydiyakum, 6 macam ini kata Nabi, kalian praktekkan dalam kehidupan kalian, aku jamin kalian masuk surga. Apa di antaranya? Berhubungan dengan mulut, berhubungan dengan mata. Apabila berbicara, jangan berbohong. Apabila memandang, tundukkan pandangan. Mempraktekkan ini hari ini sekali-kali. Nampak jalan, terus kesana-kesana. Paling banyak mempraktekkan tundukkan pandangan. Bertunduk terus berjalan, jangan sampai-sampai bisa terangkat. Dibuka berjalan sedikit, bisa geli-geli ke bawah. Digas sepeda motor berlalu sedikit, sekalinya digasnya pulang, mengulanginya. Maka seorang laki-laki datang kepada Imam Syafi'i, rahimahullah. Wahai Imam Syafi'i, kenapa hati ini dengan istri itu ada terpisah ya? Kurang sudah kesayangan lalu ini, kurang berjauh. Pernikahan sudah 40 tahun. Anak ada lagi yang halus. Dulu kencang-kencang begini kan, kendor-kendor. Kurang kasih sayang begini itu kurang. Berikan dulu nasihat, kata Imam Syafi'i. Menjadinya kata orang Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, apa minta? 1 bulan saja. Engkau jangan memandang wanita yang lain, bini monyet yang lain. Nanti sebulan datang lagi, berita kabar yang baru. Sebulan kita hanya datang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, menurut saya mantap. Kenapa? Karena saya kawan bini karena tidak mampu menjaga pandangan. Istilah menjelang orang ini itu rumput tetangga hijau, rumput kita karing terantang, nangkalar sekali. Tapi nangkalar di kita syukur, serba kencang memang kita serba kencang. Jadi ghadul basar, menahan pandangan adalah salah satu yang diperintahkan, dan bahaya mata di sini. Bahaya mata dengan tidak menahan pandangan. Abu Ali Al-Naqab rahimahullah berkata, seorang ulama yang wafat 412 Hijriah, al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Al-mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Orang yang suka berbicara yang tidak benar, itu syaitan yang berbicara. Wasaqitu 'anil haq syaitanun akhras. Tapi orang yang diam daripada kebenaran, itu adalah syaitan yang bisu. Sekalipun kita disuruh menjaga lidah, tidak harus semuanya kita diam. Jika kebenaran, suarakanlah kebenaran. Jika kebatilan, tinggalkan. Karena berbicara banyak tentang kebatilan, syaitan yang bertutur. Diam dengan kebenaran, syaitan bisu. Artinya apa? Peran kita sangat penting untuk mengatur urusan mulut kita. Berbicara yang baik. Nabi SAW katakan, man
kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini sudah dikatakan Bukhari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, atau lebih baik diam. Kadang Allah memandang yang baik hati. Jika mampu menyampaikan kebaikan, jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'u Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallamu bil kalimati ma sakhatillahi la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Ujar Nabi, sesungguhnya ada seseorang yang hamba Allah yang benar-benar berbicara dengan satu kalimat, yang termasuk pembicaraan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Satu kalimat saja yang dibicarakan, tapi Allah senang. Apa kalimat yang paling disenangi Allah? Mengajak kepada orang untuk berbuat baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada perkataan yang paling dicintai Allah kecuali mengajak manusia untuk berbuat baik dan beramal saleh. Wa inna lillahi muslimin. Sebaliknya, afdhalul kalam Allah, perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idza da'a ar-rajulu ila ar-rajuli ittaqillah. Apabila seorang laki-laki mengajak kepada laki-laki yang lain, bertakwalah kepada Allah, maka yang diajak ini berkata, alaika binafsika, urus dirimu aja, jangan urus orang lain. Perkataan ini, kata Nabi, perkataan yang sangat dibenci. Perkataan ini lawan daripada dakwah. Perkataan ini lawan daripada mengajak orang untuk berbuat baik. Satu perkataan saja. Apa yang akan disampaikan? La yu'tiyalah apa-apa. Dia tidak menganggapnya penting apa yang dia ucapkan itu. Tapi itu yang menjadi sebab yarfa'ullahu biha darajatan. Allah angkat derajatnya yang tinggi dengan satu ucapan itu. Dengan satu ucapan yang baik, Allah mengangkat derajat seseorang. Baik, kita kan mulut. Wa inna al-'abda la yatakallamu bi kalimatin man sakhita Allah. Seorang hamba berkata satu kalimat yang Allah membenci apabila dia mengucapkan. Allah ada suka, tapi dia tidak anggap mengucapkannya itu berbahaya. Tidak anggap sebenarnya apa yang dia ucapkan yang lebih jahannam akan menjadikan dia terjungkal ke dalam neraka, jahannam. Hadis ini lebih menekankan kepada kita tentang jaga mulut kita, berpikir 1000 kali sebelum kita mengeluarkan perkataan. Yang kadang-kadang dengan kita ucapkan itu, perkataan yang menjadikan seseorang terseret ke dalam neraka. Silahkan mengatakan sesuatu yang menjadi nilai kebaikan bagi setiap manusia. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Muhaddisin, penulis Syarah Imam Bukhari, kitab Al-Bukhari, menjelaskan makna tentang satu perkataan yang bisa berakibat seseorang dimasukkan ke surga atau neraka. Artinya satu perkataan yang tidak bermanfaat bisa menyeret seseorang ke dalam neraka, dan satu perkataan yang baik bisa membawa seseorang, menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Jemaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin, tidak pernah istiqomah iman seorang hatta yastaqimu qalbuhu, sehingga istiqomah hatinya. Iman seseorang bisa istiqomah apabila hatinya istiqomah.
tidak mampu dia jaga mulutnya. Wala yadkhulul jannata la ya'malu jarahu biwa'in. Ini yang ingin Nabi sampaikan. Nabi poin dalam hadis itu menyampaikan ini. Iman seseorang tidak akan istiqomah. Padahal kita dengan iman yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata Tuhan Allah kemudian istiqomah dengan imannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengomentari indahnya ayat ini. Apa kata Abu Bakar? Orang yang istiqomah dalam ucapannya adalah orang yang membersihkan keyakinannya daripada segala bentuk kemusyrikan. Iman tidak istiqomah kecuali hati istiqomah. Hati tidak istiqomah kecuali mulut istiqomah. Tapi mulut tidak akan istiqomah. Wala yadkhulu rajulun ilal jannah. Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga. La ya'malu jarahu biwa'in. Yang tetangganya tidak merasa aman daripada ocehan-ocehannya, ucapannya menyakitkan. Seseorang perempuan diceritakan ahli ibadah siang dan malam, puasa sunnah, ibadah sunnah selain ibadah wajib. Tapi kata yang membawa berita ini kepada Nabi, ya Rasul, tapi wanita itu tidak pernah membuat kami aman. Ucapannya sangat menyakitkan. Kata Nabi, wanita itu ahli neraka. Pada saat dikatakan kepada Nabi, seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa, tapi tidak meninggalkan tentu yang wajib, tapi kami aman, kami merasa damai bertetangga dengannya, baik bertetangga dengan kami. Maka Nabi katakan, wanita itu masuk surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, jangan pernah anggap hubungan yang baik dengan sesama, tutur kata yang indah dengan orang lain, jangan pernah dianggap itu bukan ibadah. Itu ibadah yang memuluskan jalan kita menuju surga. Puasa sunnah, sholat malam yang banyak, rawatib, kemudian sholat-sholat wajib, ibadah-ibadah yang lain. Manakala tetangga tidak pernah aman dengan ucapannya, dia masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang beribadah biasa-biasa, tapi dia jaga ucapannya, perilakunya, dan tetangganya berkata, kami damai bersamanya. Ucapannya sangat bagus, perilakunya baik, maka dia adalah akan dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi Allah ingin sampaikan, mulut sangat berpengaruh kepada kehidupan dunia. Bukan kehidupan dunianya. Seseorang semalaman sungguh berkopi, sungguh biasanya beri. Tapi kadang guring semalaman di bawah tentunya, sini kadang guring juga. Jam 2 kadang guring juga. Jam 3 kadang guring sampai subuh kadang guring. Sejuk juga takut. Kenapa nih kita sering guringan semalam-malam? Apa jawaban sini? Sore tadi tetangga itu mengucap kasar bentar. Amin bukan dosa iman, ini zolim yang luar biasa. Manakala seseorang tidak mampu menjaga ucapannya. Jemaah ini perlu ingin sampaikan ada beberapa perbuatan manusia yang disukai oleh syaitan, dan syaitan ini yang menjerumuskan manusia baik lewat ucapan dan perbuatan. Artinya pada poin pertama materi kita tadi, kita mewaspadai dengan tipu daya syaitan. Cara kita mewaspadai dengan tipu daya syaitan, syaitan menghancurkan manusia lewat tujuan ucapan dan mulut, karena itu sesuatu yang disayangi oleh syaitan. Maka beberapa hadis Rasulullah ingin mengemukakan hal-hal yang membuat syaitan itu bentang lawan kita. Apabila syaitan itu bentang lawan manusia, maka nilai-nilai agama itu jauh. Nilai agama jauh. Karena apa yang disampaikan itu dibenci oleh syaitan. Jika syaitan senang, berarti sumber-sumber agama yang itu ada pada kita. Apa? Yang pertama, dari Jabir bin Abdullah, syaitan itu senang kepada orang yang makan dan minum tanpa memulai dengan kalimat basmalah. Syaitan senang. Hadis ini berbunyi, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata
Bismillah adalah nama Allah. Menyebut nama Allah. Wa inda ta'amihi, dan sebutlah basmalah di waktu Anda makan. Kita tidak berdebat tentang perbedaan. Ada yang mengatakan tidak usah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim karena hadisnya menyebutkan apa? Basmalah. Bismillah minum makan, silakan. Tapi ada yang Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Karena ada masalah. Karena ada masalah. Mau Bismillah hanya dengan nama Allah, mau Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, tidak perlu menjadi perdebatan. Itu yang perlu didebat, perlu disampaikan, dan tidak ingat semasa itu Bismillah. Sampai untuk meninggalkan. Padahal Nabi itu masih menyuruh sesuapan, dua suapan, tiga suapan, 10 suapan. Ingat itu apa Bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada supaya jangan ada Bismillah. Apabila makan kata Nabi berbismillah, masuk rumah berbismillah, ucapkan salam, kemudian makan berbismillah. Qala syaitan, maka syaitan berkata, la mabita lakum wa la asya'a. Kadang lagi tempat aku mabit di rumah ini. Kadang tempat lagi aku tinggal di rumah ini. Dan tidak ada lagi makananmu di rumah ini. Rupanya selama itu syaitan bebas masuk ke rumah, bebas makan dengan makanan kita. Wa idza dakhala falam yazkur ismallah falam yazkurullah inda dukhulihi. Tapi apabila dia masuk ke rumah dan dia tidak mengucapkan basmalah, kadang masuk ke rumah, bapak-bapak sini masuk kamar, kita praktekkan masuk kamar. Tapi kan kita tahu aja pada prakteknya saling lihat, apalagi dulu masuk rumah keluar rumah tidak ada apa-apa lagi. Nah, apabila dia masuk apa menyebut nama Allah, qala syaitan, apa kata syaitan? Adraktul mabita, ada tempat tinggal di rumah ini. Aku bisa tinggal di rumah ini. Wa idza lam yazkurullah inda ta'ami, apabila dia tidak menyebut nama Allah di waktu makan. Qala, maka syaitan berkata, adraktul mabita wal asya, aku bebas tinggal di rumah ini dan aku punya makanan. Tahukah kita makanan itu makanan kita? Makanan syaitan adalah makanan kita yang tidak menyebutkan bismillah di waktu memakan dan di waktu memakan dan meminum. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ayo sampai. Baca lagi nanti kisah yang senang oleh syaitan. Insyaallah pada kajian-kajian selanjutnya mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa berhadir pada majelis-majelis yang mulia seperti ini. Kita memohon